Halo teman-teman, udah lama banget nih nggak ketemu gua, udah 1 tahun kali ya nggak ketemu gua. Terakhir ketemu gua itu di proyekan Yaris TRD Sportivo tahun 2012. Nah sekarang kita punya proyekan baru nih, Toyota juga. Nah Toyotanya tapi beda, bukan yang kecil. Nah sekarang yang besar, yaitu Toyota Race tahun 2022, Race 1.0 Turbo. Jadi ini dia mobil Toyota Race tahun 2022 1.0 turbo. Nah kalau misalnya di STNK mobil ini 998 cc, tapi kalau misalnya kita bilang itu 1000 cc tetapi dia ada turbonya. Serasa kayak bukan 1000 ya kalau misalnya dia ada turbonya. Nah ini Toyota Race ini gue ambil warna putih, warna white, white metallic ya, apa ya, gue lupa namanya. Nah jadi ada beberapa part yang udah gue ganti di mobil Toyota Race ini, tapi nggak terlalu ekstrim ya. Yang pertama itu bisa dilihat ini ada emblem gue ganti warna hitam, senada sama si listnya ini nih. Nah ini, jadi senada warna hitam. Yang kedua tadinya itu ada frame flash. Nah frame flashnya itu lepas ya, nggak tahu kenapa, karena lemnya kurang kuat, jadi dia lepas. Takutnya dia jatuh di tol malah bahaya, ya gue ganti aja yang originalnya. Untuk bagian depan sih nggak ada ya, udah nggak ada banyak ya yang gue ganti. Nah oh ya, paling kekurangannya itu komut gue tuh di lampunya. Di lampunya sih kalau dilihat sih cakep ya, tetapi kalau untuk malam itu komut gue kurang kurang terang gitu. Sama yang gue suka ini di sennya ini LED, jadi dia running ya seperti ini. Nah dan yang nggak ada lagi sih yang udah gua ganti, paling ini aja, dua ini yang di depan. Headlamp masih original, ini pun kap mesin juga masih original. Oke, kita ke samping. Nah untuk di samping itu yang udah gua ganti ya ini spion tadinya warna hitam dan sekarang warna putih. Hitamnya itu cover ya, jadi gua lepas, jadi gua ganti jadi warna putih. Nah yang selanjutnya ini panel itu tadinya juga warna hitam. Jadi di kebanyakan itu Race itu panelnya itu warna hitam, dan ternyata itu stiker. Jadi gua clad, jadi senada aja sama ini dan sama warna bodi mobil. Nah untuk selanjutnya yang gua ganti ini dia handle pintu. Kalau misalnya setahu gua ya, kalau Toyota Race yang GR atau Toyota Race yang G Turbo itu handle pintunya chrome. Nah ini masih ada chrome-nya ya. Nih masih ada chrome-nya. Nah ini gua ganti jadi warna putih, gua cat ulang. Tadinya gua dapat warna ini jadi warna hitam, jadi gua cat ulang jadi warna putih biar senada sama si mobilnya. Jadi untuk bagian atas sih itu aja. Untuk bagian velg, nah kerennya mobil ini velgnya itu udah ring 17. Nah ini masih velg originalnya Toyota Race. Nah dan ini dibalut dengan ban Dunlop Enasafe Eco ya, Enasafe EC 300 Plus dengan profilnya 205/60 ring 17. Ya ini masih velg sama ban originalnya dia ya. Untuk kaki-kaki juga masih originalnya Toyota. Karena komut gua ini originalnya aja itu udah enak banget, udah empuk banget gitu. Oke, sekarang kita ke bagian untuk bagian side skirtnya sih yang gue suka itu di side skirtnya. Jadi body partnya GR itu semuanya seperti ini nih. Jadi cakep sih menurut gue. Oke, kita lanjut aja ke bagian belakangnya. Nah untuk di bagian belakang ini ada sirip hiu ya, kalau orang-orang bilang. Ini emang dari originalnya si Toyota ya, sirip hiu. Kalau misalnya dulu si Yaris itu kayak kayak lurus gitu. Kayak lurus jadi kayak antena gitu. Nah untuk bagian belakang nih, untuk di bagian belakang ini nggak banyak juga sih yang gua ganti, nggak ada yang gua ganti. Paling cuma hanya emblem yang sama kayak di depan. Emblem itu warna hitam. Nah ini emblem warna hitam, senada sama si ininya, panelnya. Terus sama frame flash. Nah kalau yang di belakang ini gua pakai frame flash. Nah ini
belum gue lepas ya, tapi ini frameless. Kalau yang di belakang tuh kuat banget. Nah, yang gue suka juga yang dari mobil ini, dulu itu gue pakai Yaris itu pengen banget ada sirip bawahnya. Nah sekarang di mobil itu udah ada siripnya nih. Ini bisa, kalian bisa ngeliat nggak sih guys? Nih siripnya tuh, cakep sih ini. Body kitnya CGR sih menurut gue udah mantep ya, udah bagus banget. Nah oke. Untuk oh iya gue lupa satu lagi. Ini untuk bagian kaca film. Kaca filmnya ini gue memakai lunar. Nah ini kalian bisa ngeliat. Ini gue memakai lunar, full kaca film lunar. Dari depan 40%, dari sampingnya itu 60% ya kayaknya. Soalnya ini gue dapat dari Toyotanya juga, nggak gue ganti apa-apa. Oke sih, paling untuk bagian untuk bagian luar itu aja. Kita ganti ke bagian dalam ya. Jadi ada beberapa part yang udah diganti di bagian dalam, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sama kayak si Baby T waktu itu. Nah tetapi gua kasih tau aja apa aja sih yang ada di Toyota Yaris ini. Yang pertama yang udah diganti yaitu di bagian arah joknya. Nah joknya ini itu dari bagian handrest sampai bagian bawah itu diganti sama bokap gua, yaitu jadi warna hitam, ininya coklat. Nah sama coklat hitam. Handrestnya ini depannya hitam, belakangnya coklat. Sampai ke belakang-belakang tuh juga diganti tuh. Nanti gua kasih tau juga ya di bagian belakangnya. Nah, untuk di bagian depannya, untuk di bagian depan ini juga diganti dari ini ininya juga, steeringnya juga udah diganti. Ini cover ya, tuh bisa lihat ini cover. Ini warna hitam, ininya coklat biar senada sama si bangku juga. Nah, ini dia penampilan si punyanya Toyota Yaris ya. Ini menurut gue bagus banget sih. Ini yang gue suka juga dari Toyota Yaris. Ini digital ya. Ini digital, banyak banget mode-modenya. Ini dari rata-rata si konsumsinya, terus ada rentangnya berapa kilometer. Terus di sini juga ada jam. Tuh ada jamnya. Nah di sini ini peringatan ya, biasanya kalau misalnya mau servis. Terus setahu gua itu kalau misalnya traction ya, jadi bannya muter. Terus sama pintu kalau misalnya kurang kencang, semuanya ada di pesan ini gitu. Nah ini pengaturan. Nah ini ada kecerahan layar kita terserah nih, kita mau berapa. Terus waktu dan tanggal kita setting juga. Terus desain. Nah ini dia yang gue suka. Jadi ini tergantung mood kalian ya. Mood kalian tuh lagi mau jiwa racing atau santai atau gimana. Nah kalau gue ini, kalau mood display yang keempat ini kayak mode racing ya. Ini mode racing. Ini mode santai kali ya. Soalnya gue nggak pernah pakai mode ini nih. Coba kita. Nah nih desainnya tuh kegantikan. Nah coba nih kita gas nih. Nah tuh naik juga kan, 1-2 nya itu naik. Coba kita ganti desain yang lain. Nah ini desain yang kedua. Nah ini kalau mode gue nih mode santai gue nih. Kalau gini, mode kayak gini nih. Tuh ya naik ya. Nah oh iya, dan si pengaturannya ini tuh beda-beda ya. Kalau tadi kan nih, coba kita balik lagi, dia ada di tengah nih. Tuh ada di tengah, semuanya di tengah. Dan jamnya pun beda nih, tuh lihat. Jamnya pun nggak ada angkanya ya. Gitu. Ininya sih sama, paling cuma hanya di bannya aja. Kita ganti ke desain yang tadi. Nah ini juga, nah ini kayak ada warnanya itu ya, ada warnanya itu tuh, jadi warna biru gitu itunya, terus itunya merah. Tapi dia angkanya cuma 6, 9, 12, 3 gitu. Nah sekarang kita ganti lagi. Nah ini mode apa ya menurut gua, nggak tahu dah mode apa. Nih tuh dia cuma hanya titik-titik, tapi dia si ininya itu nggak ada jarumnya ya. Jadi dia kayak gini nih. Tuh kayak gitu. Cakep juga sih ini menurut gua. Simple ya, simple. Nah ini mode yang racing. Nah ini menurut gua mode yang racing. Tapi kalau misalnya kita baru nyalain tuh nggak ada welcome-nya. Nih ya, coba ya. Kalau yang ini tuh ada welcome-nya nih. Cakep kalau ini. Kalau gua suka nih. Bentar ya, kita matiin AC dulu. Kita matiin dulu. Nah ini nanti dia bilang see you. Nah ini nanti ada informasi berkendaranya berapa jaraknya, rata-rata tripnya. Nih kita nyalain lagi.
ada tulisan welcome. Nah, cuma hanya mode ini sih yang ada tulisan welcome-nya. Kalau yang lain tuh kayaknya nggak ada deh setahu gua ya. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita ganti desain dulu yang mode racing ya. Oke, di sini juga ada pengaturan layar. Pengaturan layar nih ada lampu indikator, terus ada rata-rata penghemat BBM setelah isi BBM, terus ada reset trip up, membuka tampilan, banyak input tampilan akhir, sudut kemudi, jadi banyak lah gitu. Jadi kalau kalian yang kayaknya nggak hanya Toyota Race ya, setahu gua Agya yang baru aja tuh udah begini, udah udah digital gitu. Terus Yaris Cross juga kayaknya udah begini, semuanya Zenix gitu-gitu. Nah, ini ada alarmnya. Nah, ini gue nggak pernah. Nah, ini jenis nada sinyal belok. Ini jenis nada sinyal belok tuh kayak ini. Kedengeran nggak sih kalau di kalian? Nah, sen ya. Sennya beda-beda. Ini 1, ini mode 1. Nah, selanjutnya kita ganti ke mode 2 nih. Beda. Tuh, tek tek. Nah, kalian bisa dengar nggak sih? Nah, itu mode 2. Nah, ini mode 3 nih. Belum gua enter ya. Nih. Nah, tuh itu mode 3 tuh. Nah, itu untuk sen. Nah, untuk bawahnya ini volume suaranya. Volume suaranya terserah mau kenceng kayak mau nggak ada suaranya itu bisa. Gitu, kalian setting aja. Nah, set informasi hari apa, perawatan si mobil ini. Terus sama pengaturan kendaraan. Nah, kayak kunci pintu. Banyak nih, kayak kunci pintu, ada fungsi pintunya, banyak lah. Kalau gua ini banyak banget gitu kalau gua kasih tahu. Nah, kalian bisa inilah, pasti banyak kan yang udah review ya mobil-mobil ini. Nah, ini penghematan perawatan, pengaturan perawatan. Nah, biasanya nih kalau misalnya ini si Toyotanya ya yang ngatur gitu. Kalau misalnya kalian udah ganti oli, terus perawatan oli itu Toyotanya sih biasanya ngatur. Terus pengaturan default kalau mau kalian ulang lagi, bahasanya pun bisa diganti, mau Spanyol, Portugis, Indonesia, Prancis, nih Arab pun semuanya ada gitu. Itu sih untuk bagian ininya ya, si speedometernya. Nah, kalau misalnya di bagian itu speedometer ya, ini di setir sama dulu Yaris itu nggak ada ininya ya. Nggak ada ininya. Yaris itu cuma ada di sebelah sini ya. Sini apa sini ya? Gue lupa, intinya dia cuma ada volume aja sih di sini nih. Nah, di sini ada volume nih, ada kencengnya nih tuh, bisa dikencengin, bisa direndahin. Terus di sini juga ada tombol back. Nah, ini yang tadi yang gue pencet-pencet nih tuh. Ini ada tombol. Ini ada tuh, bisa ganti-ganti. Nih tuh, bisa nih tombol back nih set. Nah, ini tombol trip. Maaf, coba kita ini dulu. Nah, nih kita pencet ya tombol trip ya. Nih. Nah, tripnya bisa ganti trip A, trip B, terus odonya gitu. Jadi sesuai kalian lah mau apa. Nah, ini kalau ini nih setahu gua ini tuh kayak nge-mute ya. Nge-mute Nge-mute si mobil gitu. Soalnya nggak pernah gua pakai sih yang ini nih. Jujur nggak pernah gua pakai. Nah, untuk yang ininya, ini untuk di bagian si head unit gitu. Nah, head unitnya itu di sini nih, kayak telepon, modenya tuh, mode iPod, AF mati, radio FM, radio AM, Bluetooth lah semuanya. Nah, yang gue suka pun itu di tombol power. Nah, kita pencet nih ya, nih kalian bisa ngelihat, ini kan power ya, ini gue pencet, dan ini nanti bisa keganti jadi warna merah. Nah, di sini pun warna merah nih. Di sininya warna merah. Nih sisi-sisinya sini warna merah. Terus di sininya pun ada tombol, ada power. Nah, kalau misalnya kita gas tuh beda responnya, Susan. Tuh, langsung langsung naik nih. Tuh, langsung naik. Coba kita matiin tombol powernya. Sama ya, tapi dia lebih Nah, tetapi kalau tombol power yang gua yang gua coba pernah pakai. Nah, di sini kan kalau misalnya kita jalan, di sini tuh ada hijaunya, guys, ada eco mode-nya itu. Nah, tapi kalau di tombol power, itu eco mode-nya itu mati, guys. Jadi yang bikin boros bensin tuh ya si powernya ini, eco mode gua ya. Kalau misalnya kalian mau pakai tombol power. Nah, ini untuk bagian ininya, head unitnya. Udah sih itu aja untuk bagian dalam. Oke, kita lihat di bagian belakang ya. Untuk di bagian belakang, ini menurut gua ini luas banget ya.
Nih dari bagasinya luas banget. Tuh lihat. Ini dari belakang sini set sampai belakang sini. Ini gue bawa pulang kampung aja 4 koper di dalam sini. Itu muat guys, 4 koper. Terus banyak barang-barang juga, itu muat banget. Tetapi nggak pakai si ininya. Ini kan cuma buat penutup aja ya. Kalau misalnya kita naruh-naruh kayak tas, laptop, sepatu, ini kan ketutup ya, jadi nggak kelihatan kalau misalnya dari luar. Itu aja sih untuk bagian belakangnya. Intinya luas banget mobil ini gitu. Oke, kita tutup lagi. Untuk bagian belakang itu aja. Kita sekarang pindah lagi ke bagian mesin. Nah untuk mesin ini belum gua banyak yang gua ganti, tetapi ini mesin, penampakan mesin si Toyota Race 1.0 turbo. Nah seperti ini. Nah gue tuh nggak pernah melihat yang nggak ada turbonya ya untuk bagian mesinnya ya. Nah ini untuk bagian mesin Toyota Race turbo. Ini piping si apa namanya, si ini nih, gue lupa namanya lah itu. Nah ini ke sini, terus nanti kesedot ke sini nih. Nah ini turbonya itu tuh ada di bawah sini ya. Nih ada di sini ya, kalau nggak salah. Ini kali ya, ini nih. Soalnya gue belum terlalu ngerti mesinnya si Race ya. Intinya mobil ini tuh jos banget ya kalau untuk untuk di tol, untuk nempelin Fortuner pun ini menurut gua jos banget sih. Gitu, masih oke lah. Tuh, jadi untuk bagian mesin sih belum banyak ya. Paling nanti kita next kita ganti juga di bagian mesin, tapi kita nggak tahu ya bagian mesin yang mana yang kita harus ganti. Seperti itu. Itu aja sih untuk bagian mesin. Nggak ada yang ganti-ganti. Nih itu masih original, knalpotnya pun masih original, semuanya masih original gitu. Sorry banget ya kalau misalnya agak kotor, karena ini pemakaian juga, setiap hari dipakai juga nih, mobil jalan terus gitu. Oke, di bagian mesin itu aja.